Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata ilmu kita kali ini kita akan berkunjung ke Museum Perundingan Linggarjati. Gedung Perundingan Linggarjati adalah tempat diadakannya perundingan antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda pasca Perang Kemerdekaan. Gedung Perundingan Linggarjati terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggarjati yaitu delegasi Belanda terdiri dari Profesor Dr. Insinyur W. Semerhorn dan Hubertus van Mock. Sedangkan delegasi Indonesia terdiri dari Sultan Syahrir, Akagani, Amir Saripudin, Susanto Tirto Projo, Muhammad Rum, dan Ali Budiarjo. Kemudian sebagai penengah adalah negara Inggris yang diketuai oleh Lord Killearn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang semuanya. Yang mana bangunan ini berada di Gedung Perundingan Linggarjati. Nah, yang mana bangunan ini telah menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia. Nah, yang mana bangunan ini yang berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, mungkin di sini kami akan uraikan dulu, itu mengenai riwayat singkat Gedung Perundingan Linggarjati. Nah, di sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk. Nah, itu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921, Ibu Jasitem itu dipersuti oleh orang Belanda yang bernama Tersana yang punya pabrik gula di Cirebon dan dibangun menjadi semi permanen setengah batang. Kemudian tahun 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Pankos dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan dijadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 1935 sempat jadikan Hotel Restore. Kemudian 1942 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 ini Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu perundingan sini dulu itu statusnya masih hotel yaitu Hotel Merdeka. Nah, berarti Merdeka ini di dalam hotel ini mungkin pada saat itu sewa hotel ini selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November 46. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat jadikan markas Belanda agresi militer kedua dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar. Nah, itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru renovasi dipugar dijadikan museum sampai sekarang. Nah, kemudian sini ada markas perundingannya. Ini untuk menggambarkan suasana waktu perundingan seperti ini. Yang sebelah timur ini perwakilan dari delegasi Indonesia ini ada 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto Tirto Projo, Dr. Anan Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian sebelah baratnya dari Belanda juga ada 4 orang. Nah, itu yang diketuai oleh Profesor Insinyur Semerhorn, anggotanya Pantul, Debur, dan Panmo. Kemudian satu orang ini penengah dengan Lord Killearn dari Inggris. Kemudian sebelah selatan itu untuk mutu lainnya, nah itu ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Saripudin, dan Ali Budiarjo. Nah, perundingan sini terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46, Pemarapan 14 sampai 15, dan ditandatangani Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Nah, itu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Nah, untuk posisi perundingannya seperti ini ruangannya. Cuma yang ini kebetulan mebelnya udah replika semua, yang aslinya tinggal terus depan. Yang ini juga udah mengalami renovasi. Ini kulitnya diganti, kalau kayu sama besinya sama masih aslinya. Kemudian ada piano di belakang juga itu masih sama, piano yang ini masih sama masih aslinya nih. Cuma ini juga udah rusak, udah nggak bisa bunyi. Kemudian lantai yang dalam ruangan ini masih asli semua. Bahkan bangunan juga masih aslinya kecuali atas pengantin yang sudah direnovasi. Nah, selama perundingan para delegasi juga independensi semua, nanti ada kamar-kamarnya sebelah timur dari delegasi Indonesia dan Belanda. Untuk Indonesia ada 2 kamar, Belanda 2 kamar. Kemudian 1 kamar itu untuk ketua Belanda yaitu Profesor Insinyur Semerhorn. Mari kita lihat sebelah sini. Kalau yang ini untuk nutulan Bu, jadi hasil di sini perundingannya, jadi hasil perundingan sini langsung dicatat di sini. Nah, sini untuk nutulannya di sini. Ini para nutulannya. Nutulan ya,
pencatatnya. Nah ini kebetulan ini orang Indonesia semua. Ya, kurang lebih ada 4 orang. 4 orang ya. Nah ini orang Indonesia-nya seperti di sini ada 4 orang juga yang di Sekolah Sahrir, dan juga 4 orang yang diketuai Profesor Insinyur Semerhon. Kemudian satu orang ini pernah kunjungan perwakilan dari Inggris. Oh, jadi ini moderatornya ya? Ya, nah ini dari Inggris. Nah ini kebetulan mengambil dari Inggris, mungkin ini kesepakatan dari kedua pihak. Jadi begini bukunya, ini dari pihak Belanda, ya. Ini dari pihak Indonesia. Ya. Kemudian hasilnya ditulis di meja itu. Iya, betul. Dan juga selama kunjungan juga para dari juga nginep di sini semua, ada kamar-kamarnya. Di sini. Iya, di sini semua. Bisa lihat ke kamar-kamarnya Ya, sini. kita lihat tempat penginapan atau kamar dari para delegasi. Sama. Kalau dari Inggris Belanda itu pakai ada 2 kamar, yang ini sama sebelah timurnya. Cuma yang di kamar kami juga semuanya beretika semua, cuma nggak berubah bentuk aslinya, disamakan sesuaikan dengan yang aslinya. Karena yang asli dari dimakan manusia, sebagian juga mungkin dijaga sama masyarakat. Karena bangunan ini sempat tahan setahun, tahun 75 sampai tahun 76 itu nggak ada orang sama sekali. Bahkan yang asli juga itu dikembalikan masyarakat, dikembalikan lagi ke sini. Nah kemudian sampai sini juga ada foto Panos. Nah ini foto yang pertama kali ngebangun Bu. Nah ini waktu tahun 1930. Nah bangunan ini dibangun oleh orang ini dan dijadikan wisma Belanda oleh Mr. Jacobus Johannes Panos. Nah ini pengusaha gula di Cirebon di Sindang Laut. Nah sampai sekarang juga mungkin pabrikannya masih ada, masih aktif. Jadi yang membangun rumah ini ya kanasannya gubuk ya? Iya. Jadi ini dijual ke Panos ini dan dibangun menjadi permanen sampai seperti ini. Iya. Kemudian kalau boleh tahu ini tempat tidur siapa gitu? Kalau yang jelas itu mungkin ini anggotanya dari delegasi Indonesia. Nah, Sultan Syahrir nggak nginep di sini Bu, nginepnya di tempat tinggal sementara beliau yang bertempat di bawah sana di belakang Hotel Gajati. Nah sampai sekarang juga bangunannya itu masih ada, cuma sekarang itu ditunggu oleh bagian TNI karena di sana ada peninggalan senjata Bu, senapan laras pendek. Sedikit Pak, ada pertanyaan yang Ya. menjadi keganjilan buat saya. Sekarang di Gajati kan Kuningan ini masih masih belum terlalu ramai, apalagi dulu gitu jawab pertanyaan mengapa dipilih tempatnya di sini yang sunyi gitu. Ya. Nah, mengapa Kuningan ini diadakan sini Bu? Nah itu karena atas rujukan Ibu Maria Ulfa Santoso, nah itu Menteri Sosial pertama Indonesia. Karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah sini atas rujukan Ibu Maria Ulfa itu. Yang beralasan karena sini udaranya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Ulfa itu dulunya itu anak mantan Bupati Kuningan, dan kebetulan juga hotel ini Bu yang berada di Kuningan pada saat itu cuma satu-satunya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Iya, Nanti ada fotonya di sana. Iya, soalnya terbayang gitu Iya, di zaman dahulu itu betapa masih banyak pertumbuhan. Jadi gitu. mengapa nggak di kota Bu ya? Mengapa di kota, miliknya di daerah pinggiran. Iya, itu tadi alasannya Bu seperti itu. Iya, bagus. Nah bisa lihat ke sana untuk kamar tidur delegasi Belandanya Bu, sebelah kiri sana ada 2 kamar juga, itu yang ukurannya sama, cuma dari Belanda ini pakai connecting door Bu. Nah ini untuk Belanda 2 kamar, iya pakai connecting door. Kalau dari Indonesia dipisah Bu, sebelah timurnya 1 kamar lagi. Cuma juga yang di kamar kami ini sayangnya nggak ada kamar mandi Bu, kamar mandinya dipisah pakai kamar mandi umum. Nanti ada sebelah utara sana, terkecuali kamar tidur Lord dari Inggris dan ada kamar mandinya di dalam kamar. Kalau yang ngomong di sini bukan yang tidur di sini bukan? Bukan Bu, nah ini untuk Belanda aja. Makanya ini ada tempat tidur dari Belanda, ya. Belanda ya. Sama ya dari sini ke sana. Ya cuma di Belanda pakai connecting, kalau Indonesia nggak pakai connecting Bu, dipisah. Nah ini untuk Indonesia yang 1 kamar lagi. Nah yang ini untuk Indonesia Bu, 1 kamar lagi. Nah kalau yang ini untuk ketuanya di Belanda yaitu Profesor Insinyur Semerhon. Ini sendirian beliau di sini. Cuma ini mungkin karena ininya dua-dua ya, tempat tidurnya dua-dua itu karena untuk menurut ukuran standar hotel. Karena pada waktu kunjungan sini dulu itu statusnya masih hotel, jadi ini disesuaikan dengan keadaan hotel lagi. Nah kemudian kita lanjut sini. Nah sini ada foto perempuan ini. Nah ini tadi yang Ibu Maria Ulfa Santoso ini. Nah ini Menteri Sosial pertama Indonesia. Nah ini yang memberikan gagasannya untuk mengadakan kunjungan sini Bu ya. Karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengahnya atas rujukan Ibu Maria Ulfa ini. Nah ini anak mantan Bupati Kuningan Bu. Cuma dulu itu Kuningan ini masuknya masih Karesidenan Cirebon pada saat itu. Ruang bung karnonya sebelah sana. Pimpinan dari Belanda.
Tadi teh siapa Bapak? Profesor Insinyur Semerhon. Ya gitu. Agak sulit Bu ya. Iya sulit. Ayo. Ini luas bangunan 800 meter persegi Bu bangunannya. Ya 800 meter persegi. Nah kita lanjut sini Bu ini. Nah di sini ada foto bangunan. Nah ini foto bangunan saat berlangsungnya perundingan. Nah ini tahun 46 seperti ini keadaannya. Nah ini dari Jogja dan Jakarta ke Cirebon naik kapal udara ini Bu, yang bisa tanda laut. Nah ini berhentinya di pelabuhan Cirebon di atas air. Nah dari Cirebon ke sini naik kendaraan roda 4. Kebetulan akses jalan sama penerangan tahun 46 sudah ada Bu pada saat itu. Sudah ada listrik? Udah ada. Jadi pendaratan pertama kali di Cirebon? Di Cirebon, di kapal cepat torpedo. Tapi kan kesininya tetap pakai iring-iringan mobil? Roda 4, iya. Nah ini gambarnya seperti ini Bu. Berarti kronologisnya mulai dari sini ya? Ya. 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 Mau tiba ke sini kronologisnya yang Iya, gimana? betul. Mungkin. Nah yang ini kebetulan yang ini masih asli semua. Ada kursi, meja, lemari 2, kemudian kaca gas juga ini masih sama, masih aslinya. Nah ini bahannya semuanya dari kayu jati semua. Nah kemudian yang ini 2 yang di dalam lemari ini, keramik ini masih sama Bu, yang datang besar. Kecuali yang bawahnya kecil udah ada replikanya, kemudian bendera juga udah ada replikanya Bu. Oh iya kan, udah lapuk ya? Ya. Kita lanjut ke ruang Bung Karno. Ruang Bung Karno? Penampungan air Bu. Nah ini ngambil ini dari mata Gunung Ciremai. Nah ini dari dulu sampai sekarang masih berfungsi Bu, masih ngalir dan juga masih sama nih, masih aslinya baknya. Oh. Paling pengecotan aja Bu. Ciremai itu jadi pembatas ya? Cirebon Kuningan apa gimana? Kalau Cirebon Kuningan masih di sana Bu. Pembatasnya. Soalnya Pak ini jadi bisa nyampe ke sini. Emang di Kuningan Gunung Ciremai itu? Atau daerah Ciremai? Daerah Gunung Ciremai ini adanya Kuningan Cirebon juga masuk ke sana Bu. Cirebon Masuk, juga ya? ke Gunung Ciremai juga. Dengar-dengar soalnya Ciremai itu adalah di Cirebon. Cuma paling pendakian kebanyakan dari sini Bu, jalur Kuningan ya. Dari Kuning di sini 1, di Palutungan 1, terus kemudian di Apui Majalengka 1. Jalur pendakiannya. Itulah hasil pemaparan kami dengan pemandu Museum Perundingan Linggarjati. Dengan demikian dapat disimpulkan isi dari perundingan Linggarjati adalah 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian kedua, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negeri Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang keempat, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Demikian hasil liputan kami dari kunjungan ke Museum Perundingan Linggarjati Kuningan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Wisata Ilmu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.